Di video kali ini gue akan menjelaskan secara lengkap mengenai reksadana untuk membantu kalian mengenal lebih jauh tentang apa itu reksadana. Sehingga ketika kalian berinvestasi, di sana kalian dapat memahami sistem kerja reksadana dengan baik dan benar. So, nonton videonya sampai habis biar kalian gak gagal paham. Reksadana sangat cocok buat kalian yang tidak memiliki waktu dan kemampuan untuk analisis investasi. Dan peringatan buat kalian, pernyataan ini gue akan kasih tahu di awal video ini bahwasanya buat kalian yang mencari keuntungan yang banyak dalam waktu singkat, maka prinsip tersebut harus kalian tinggalkan jika ingin berinvestasi di reksadana. Karena reksadana hanya dianjurkan bagi kalian yang bisa sabar dan memiliki tujuan berjangka minimal 10 tahun untuk menanamkan modal. Jadi reksadana itu adalah tempat kalian ngumpulin uang atau dana investasi baik dari masyarakat maupun dari perusahaan yang selanjutnya akan diinvestasikan oleh manajer investasi dalam berbagai instrumen investasi. Jadi simpelnya kalian kasih ke manajer investasi uang, terus uang itu kalian percayakan kepada orang tersebut dan manajer tersebut yang akan mengelola uang kalian. Jadi manajer tersebut yang akan membelikan uang kalian, saham ataupun surat utang. Jadi pertama-tama kalian harus tahu dulu jenis-jenis reksadana itu seperti apa. Jenis reksadana yang pertama adalah reksadana pasar uang atau yang biasa disebut dengan money market fund. Reksadana pasar uang ini adalah jenis reksadana yang melakukan investasi pada jenis instrumen investasi pasar uang dengan masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Jadi cenderung singkat yaitu kurang dari 1 tahun, guys. Laporannya bisa masuk sekitar triwulan atau caturulan yang biasa disebut dengan 3 bulan atau 4 bulan, atau ada juga yang labanya diterima dalam jangka waktu 1 bulan. 100% bentuk investasi dari reksadana pasar uang ini dapat berupa time deposit atau deposito berjangka, certificate of deposit atau sertifikat deposito, atau sertifikat Bank Indonesia yang disingkat SBI, atau surat berharga pasar uang yang disingkat SBPU, dan berbagai jenis instrumen investasi pasar uang lainnya. Jadi tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Resikonya sih relatif paling rendah dibandingkan reksadana jenis lainnya, namun keuntungannya juga ya pasti sedikit, guys. Jadi semuanya modal kalian dibelanjakan dalam bentuk surat berharga negara. Jadi ada perjanjian kontraknya kapan jatuh tempo. Nah, pada tanggal jatuh temponya kalian berhak menuntut untuk realisasi laba, guys. Gitu. Yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktiva kalian dalam bentuk efek utang atau obligasi. Aktiva itu adalah kepemilikan kalian, guys. Jadi semua modal kalian, 80% modal kalian akan dibelanjakan dalam bentuk efek utang atau obligasi. Obligasi itu dapat berbentuk surat berharga negara juga. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Resikonya relatif lebih besar daripada reksadana pasar uang, guys. Karena di reksadana pasar uang 100% uang kalian itu dibelanjakan dalam bentuk SBN. Tapi kalau di reksadana pendapatan tetap hanya 80% yang dibelanjakan dalam bentuk surat berharga negara. Nah, yang ketiga adalah reksadana campuran atau yang biasa disebut dengan balance mutual fund. Nah, reksadana campuran ini adalah jenis reksadana yang mengalokasikan dana investasinya dalam portofolio yang bervariasi. Instrumen investasinya dapat berbentuk saham dan dikombinasikan dengan obligasi. Tujuannya untuk pertumbuhan harga dan pendapatan. Jadi resiko reksadana campuran bersifat moderat dengan potensi tingkat pengembalian yang relatif lebih tinggi dibandingkan reksadana pendapatan obligasi. Nah, ingat, guys, kalau pengembaliannya tinggi pasti juga resiko penurunannya tinggi. Semuanya sepadan dengan resiko gitu. Nah, jenis reksadana yang keempat adalah reksadana saham atau equity fund. Reksadana saham adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari harta kepemilikan atau modal kalian, guys, dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Ingat, efek bersifat ekuitas. Tujuannya untuk pertumbuhan harga saham atau unit dalam jangka panjang.
resikonya relatif lebih tinggi dari reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap, namun memiliki potensi tingkat pengembalian yang paling tinggi. Jadi dari sekian jenis reksadana guys, reksadana saham lah yang paling tinggi resikonya. Tapi ya sepadan, keuntungan yang didapatkan juga tinggi guys. Efeknya bersifat ekuitas atau saham guys. 80% dari modal kalian itu diperbelanjakan dalam bentuk saham. Oke, jadi itu beberapa penjelasan tentang jenis reksadana. Dan selanjutnya kalian harus tahu pihak yang terlibat dalam reksadana beserta fungsi dan perannya masing-masing. Jadi manajer investasi itu mengelola dan menginvestasikan dana secara profesional dalam reksadana. Jadi tenang aja guys, manajer investasinya itu ditunjuk oleh perusahaan adalah orang-orang yang udah sarjana pastinya dalam bidang keuangan dan ahli dalam bidang keuangan, baik dalam dunia saham maupun bursa efek dan lain-lain, dan pasti sudah punya pengalaman yang banyak dalam dunia saham ataupun investasi. Nah, pihak-pihak yang terlibat yang pertama adalah komite investasi. Jadi komite investasi ini bertugas mengarahkan dan mengawasi tim pengelola investasi dalam menjalankan strategi investasi. Komite investasi ini akan mengadakan rapat dengan tim tersebut 1 bulan sekali untuk melakukan evaluasi. Jadi simpelnya nih, gue simpelin aja ya. Kalian berhak menerima laporan bulanan dari komite investasi tersebut setelah kalian menanamkan modal. Jadi ingat, kalian berhak nih menerima laporan bulanan dari komite investasi tersebut setelah kalian berinvestasi di suatu reksadana. Yang kedua, pihak yang kedua adalah pengelola investasi. Jadi pengelola investasi adalah tim yang bertugas mengelola investasi reksadana sesuai dengan kebijakan dan strategi investasi yang ditetapkan. Jadi ingat guys, strategi investasi yang ditetapkan itu harus kalian sepakati berdua dengan pengelola investasi. Hak kalian terhadap pengelola investasi adalah kalian harus tahu modal yang kalian investasikan itu dipakai untuk apa, serta return and risk. Return and risk itu adalah untung atau rugi. Oke, jadi laporan untung atau rugi dari pengelola investasi berhak kalian dapatkan setiap bulannya. Nah, dari kedua pihak yang terlibat ini, jika salah satunya bermasalah dan ada yang kalian rasa mencurigakan, segera periksa atau cross check dengan seksama untuk mengurangi potensi kerugian maupun penipuan terhadap diri kalian. Nah, setelah gue jelaskan tentang pihak yang terlibat, gue akan kasih tahu sistem kerja serta aturan hukum yang berlaku di negara kita, Indonesia, yang mengatur syarat dan ketentuan investasi reksadana. Oleh kedua pihak yang gue sebutin tadi ya, jadi aturan-aturannya telah diatur di dalam undang-undang negara ataupun ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Bank Indonesia dan OJK. Ketentuan tersebut sebenarnya berbentuk pasal yang telah diatur oleh Bank Indonesia yang disebut dengan kebijakan moneter. Ini adalah poin penting guys buat kalian para investor yang ingin bersungguh-sungguh di reksadana. Apalagi kalian mau tanam modal misalkan puluhan miliar tuh, maka wajib menurut gue kalian pahami isi dari regulasi tersebut atau pasal-pasal tersebut. Kalian harus pahami betul hukum-hukum yang mengatur. Jadi ada 2 kebijakan yang mengatur, yaitu kebijakan Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 23/18/PBI/2021 tentang pengendalian moneter, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 23 POJK.04/2016 tentang reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif. Jadi ketentuan tersebut gue saranin sih wajib untuk kalian pahami agar kalian benar-benar paham sistem kerja dari kebijakan keuangan, sehingga kalian tidak mudah tertipu. Oke? Karena pasal tersebut banyak banget dan gue nggak sanggup buat jelaskan. Nah, makanya gue ambil poin pentingnya aja. Selebihnya buat kalian yang serius, ambil aja filenya di deskripsi video, nanti gue sediain. Oke? Nah, yang membedakan reksadana saham dengan saham lainnya yaitu reksadana saham hanya bisa dilakukan pada saham perusahaan yang memiliki badan hukum tercatat di Bursa Efek Indonesia atau luar negeri. Oke? Jadi, peraturan yang pertama nih, yang paling penting sebenarnya, investor tidak diperbolehkan membeli saham di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia. Oke? Jadi ya misalkan investor mau beli saham
Om Bill Gates tuh, yaitu Google. Itu sah dan legal guys, karena Google sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tapi kalau kalian mau investasi di perusahaan minyaknya Raja Salman, yaitu Saudi Aramco, maka tidak sah guys, karena belum terdaftar di Bursa Efek yang dilegalkan di negara kita. Peraturan yang kedua yang menurut gue penting yaitu investasi hanya dibatasi maksimal 10% dari nilai aset reksadana saham. Jadi kalian yang perseorangan dalam berinvestasi reksadana ini, kalian hanya diperbolehkan menguasai 10% dari total aset reksadana tersebut. Hal ini sih menurut gue sangat bagus untuk mencegah kalian bangkrut total ya. Bagus banget nih peraturan. Yang ketiga adalah investor tidak diperbolehkan menguasai modal perusahaan lebih dari 5% dari total modal keseluruhan. Maksudnya adalah hampir sama pada poin kedua, suatu perusahaan reksadana nih. Jadi suatu perusahaan reksadana ini hanya boleh menguasai 5% dari aset suatu saham. Contohnya nih, kalian tanam modal di BNI Reksadana. Pihak BNI Reksadana berencana akan membeli saham dari Google. Maka pihak BNI Reksadana hanya diperbolehkan membeli sebesar 5% dari aset total perusahaan Google. Jadi kerugian sangat diminimalisir oleh kebijakan ini guys. Jadi kebijakan-kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk meminimalisir kebangkrutan investor Indonesia, untuk mencegah terlalu banyak uang, terlalu banyak modal keluar dari negara kita guys. Oke? Nah, gimana mental kalian? Masih yakin mau jadi investor nih? Ini baru bahas reksadana, rumitnya udah kelewatan ya guys ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan terakhir yaitu resiko yang kemungkinan terjadi di reksadana. Resiko pertama adalah resiko seperti investasi pada umumnya guys, yaitu resiko fluktuasi. Nilai investasi yang disebabkan kenaikan atau penurunan kinerja reksadana disebut resiko fluktuasi. Penurunan bisa disebabkan oleh perubahan harga instrumen investasi yang kalian gunakan. Biaya yang dikenakan setiap kali investor melakukan pembelian atau penjualan. Resiko yang kedua adalah resiko likuiditas. Penjualan kembali kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari manajer investasi untuk membeli kembali dengan menggunakan uang tunai. Resiko likuiditas bisa timbul jika di waktu yang bersamaan investor melakukan penjualan kembali reksadana dan manajer investasi gagal menyediakan dana yang diperlukan. Jadi kalian gak bisa asal narik tuh. Kalau kalian asal narik dana kalian, misal saham turun dikit langsung kalian tarik, itu jelas merugikan reksadana tersebut. Resiko yang ketiga adalah resiko pertanggungan harta atau kekayaan reksadana. Pihak bank mengasuransikan seluruh harta kekayaan reksadana dari hal yang tidak diinginkan seperti bencana alam atau kerusuhan. Semua itu bisa mempengaruhi nilai investasi kalian. Jadi, di sini nih jaminan yang paling baik menurut gua. Kalian berinvestasi tuh di reksadana dijamin oleh negara jika ada hal-hal yang tidak diinginkan atau di luar kendali kalian seperti bencana alam. Nah, itu diasuransikan dan dijamin oleh negara diganti kerugiannya. Namun pengembalian kerugiannya tentu tidak sepenuhnya dapat kembali semua guys. Jadi ada aturannya tuh tersendiri dari pihak asuransi yang menanggung beban dari harta kekayaan reksadana kalian. Yang keempat adalah resiko one prestasi. Nah, resiko ini nih dapat terjadi bila rekan usaha manajer investasi gagal memenuhi kewajibannya. Jadi hal ini tidak terbatas pada emiten pialang atau bank kustodian atau agen penjual efek reksadana saja, tapi seluruh investasi kalian. Kemudian yang kelima adalah resiko perubahan kondisi ekonomi dan politik di dalam maupun di luar negeri. Jadi resiko ini adalah resiko yang disebabkan oleh sistem ekonomi terbuka yang diterapkan oleh negara kita Indonesia yang rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan perekonomian dan peraturan khususnya di bidang pasar uang dan pasar modal merupakan faktor yang bisa mempengaruhi kinerja bank. Hal ini termasuk perusahaan yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri. Oke, jadi itu bahasan kita secara garis besarnya saja ya mengenai reksadana. Kalian harus terus belajar, kalian harus terus memahami sebelum masuk berinvestasi di reksadana ini. Jadi semoga konten ini atau video ini itu bermanfaat bagi kalian. Lantaskan usaha kalian, ragaskan cita-cita. Salam Astrawara.